Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Eh, saya jadi ingat zaman kuliah dulu ya. Kalau saya nggak tahu dari jam berapa, setengah 8 mungkin jam 7 pagi-pagi udah siap di kampus. Eh, Kuliah di Bandung dulu suhunya masih di bawah 20 derajat Celcius. Mungkin di Jogja juga masih sejuk ya Pak Hari ya dulu ya. Waktu kuliah awal-awal. Makanya saya pakai jaket. Tapi yang benar sebenarnya kalau kita di eh, daerah tropis ya pakaiannya seperti Pak Hari. Karena ada apa namanya kearifan lokal bahwa arsitektur itu juga nggak hanya tentang gedungnya, tentang fisiknya, tapi juga sebenarnya lebih penting bagaimana manusianya gitu ya. Ini saya belum masuk kuliah aja udah sambil nunggu disiapkan gitu ya. Ya, kuliah arsitektur itu kan sebuah perjalanan. Jadi ada di angkatan saya sendiri ada 70 orang waktu S1 ya. Kalau S2 memang dikit karena memang sudah khusus dan peminatan. Di S1 dari 70 orang itu nggak sampai 10% yang jadi arsitek. Nah, saya ini nggak bukannya justru jangan apa namanya jangan mendiscourage atau tidak mendorong jadi arsitek. Indonesia tuh perlu arsitek sarjana arsitektur yang banyak gitu ya. Ini untuk teman-teman, kalau PPR udah jelas lah jalurnya eh, arahnya jadi arsitek profesional. Tapi arsitek profesional itu bisa macam-macam kan, bisa di konsultan, bisa di developer. Sekarang banyak juga developer yang punya arsitek profesional. Eh, Bahkan teman saya ada yang kerjanya di bidang pariwisata, punya tour and travel. Kemudian ya lulusan UGM juga banyak yang macam-macam gitu ya. Maksudnya nggak bekerja di bidang arsitektur. Ada yang kemudian kerja di perusahaan oil and gas, ada yang kerja di tambang batu bara. Nah artinya apa? Ilmu arsitektur itu ilmu yang em, belajar ya, tidak hanya tentang teknologi, tapi juga tentang apa namanya, eh, tentang bagaimana interaksi antara seni, budaya, kita belajar sejarah, belajar tentang kota gitu ya, yang bisa dimanfaatkan pada pekerjaan kita nantinya. Nah, kembali ke profesi saya gitu ya, jadi arsitek itu eh, beda dengan profesi lain. Sebenarnya profesi yang menyenangkan, saya sering ditanya apa kesannya jadi arsitek. Kenapa? Karena tiap kalau ini ya dibilang berat ya Pak Alex, dibilang berat semester 1, semester 2, semester 3, 4, 5, 6 sampai berapa? 8 lulus. Lulus pikir kita wah udah kita bebas dari dosen, bebas dari apa ini. Tapi begitu dapat klien seperti balik ke semester 2, semester 1, semester 2 karena apa namanya? eh, kita akan selalu ditantang gitu ya, di challenge. Nah, disitulah kita harus selalu belajar gitu. Kalau di IAI kan ada CPD namanya, Continuous Professional Development atau PKA. Kalau PKA untuk dasar ya, untuk ini. Artinya yang menyenangkan tuh bukan kayak kembali ke kuliah, tapi kalau ya nikmatilah masa-masa kuliah, masa-masa yang paling masih inilah ya, masih tanpa beban. Kalau udah jadi profesional, bebannya tambah masalah harus cari uang gitu ya, cari proyek. Kalau di kuliah kan proyeknya macam-macam. Kalau dosennya membiarkan eksperimen. Nah kuncinya tuh di eksperimen sebenarnya, di inovasi. Nanti akan saya sampaikan juga beberapa yang sebenarnya inovasi itu juga nggak harus sesuatu yang apa namanya, yang selalu melibatkan teknologi. Inovasi bisa dari cara bekerja, pakai sekarang ada waktu saya mulai baru lulus itu AutoCAD itu baru generasi ke rilis ke-11. Kalau sekarang udah puluhan ya mungkin. AutoCAD 10 atau 11 waktu itu. Namanya paling baru keluar berapa kali lah kan, mereka kan suka lompat juga ya generasinya. Jadi baru transisi dari AutoCAD ke dari eh, apa tinta, dari pensil ke AutoCAD. Tapi bukannya berarti di dalam praktek eh,
skill pensil sama kertas itu terus hilang gitu ya. Karena itu masih kalau buat saya pribadi dan banyak orang, sketsa itu masih jadi sarana untuk menerjemahkan imajinasi kita ke dalam karya gitu ya. Nah, sebelum kita digitalisasi. Jadi emang banyak hal yang bisa dimulai gitu, apalagi kalau udah seumur saya gini udah seperti buta komputer bisa. Yang penting bisa tahu bagaimana cara menggunakannya, tapi kalau untuk render, untuk bikin model pasti kalah cepat sama teman-teman yang dari kuliah pertama udah pakai SketchUp, pakai Archicad, pakai Revit gitu ya. Nah, saya kan berbagi tentang sebenarnya lebih banyak karya-karya kami diberi tema untuk inovasi for SDG. SDG ada yang belum tahu SDG itu apa? Singkatan dari apa? Tahu semua ya. Jadi saya nggak usah menerjemahkan. Nah, SDG menyangkut kata sustainability tentang keberlanjutan. Next. Tadi sebenarnya saya perkenalan Pak Alex itu menyangkut banyak hal, tapi saya tuh sebenarnya didukung oleh satu banyak institusi juga. Kalau kita lihat alam semesta gitu, kita tidak terbatas. Kalau kita lihat kota Jogja, DIY gitu ya, kita masih lihat banyak ruang terbuka, banyak tanah kosong, banyak sawah. Next. Nah, pada tahun 69 pertama kali orang mendarat di bulan, atau tahun 60-an itu Rusia Sputnik udah lebih dulu ya. Baru kita ngelihat ada foto bumi dari luar angkasa, bahwa bumi itu terbatas gitu ya. Ini Ian McHugh, dia bukunya klasik, bukunya masih jadi acuan, Design with Nature. Pertama kali dia ada orang yang menulis tentang bagaimana merancang bersama dengan alam gitu ya. Nah, next. Bahwa ternyata bukan diketahui, tapi udah banyak ini kan, dan bukti gitu ya, kalau ada ada pernyataan gitu, terus harus ada buktinya. Ini bukti bahwa sebenarnya alam kita tuh terbatas loh. 70% itu air, 30% itu daratan. Belum lagi kita bicara climate change. Kalau orang bicara tentang perubahan iklim itu udah diperingatkan oleh para ilmuwan sejak tahun 1958. Jadi kalau kita lihat grafik ini dari revolusi industri tahun abad 19. Revolusi industri itu ya ditemukannya sistem produksi industri membuat massal yang tadinya kearifan lokal, industri di masing-masing daerah. Ini kemudian pada tahun 2000-an kan udah mulai mengglobal gitu ya, 90, 2000-an kita udah mulai bicara tentang globalisasi. Nah, kita lihat bahwa kalau alam sendiri sebenarnya tidak melepaskan CO2 melampaui, alam sendiri melepaskan CO2. Kita setiap bernafas mengeluarkan CO2. Tapi kita lihat karena temperatur itu naik karena aktivitas. Ya, aktivitas industri, ekonomi, dan segala macam itu mendorong ya terjadinya kenaikan suhu. Yang tadi saya sampaikan, dulu Jogja masih sejuk, Bandung masih dingin gitu ya. Sampai melampaui threshold atau batas. Next. Nah, kalau kita tarik lagi jutaan tahun, kita bisa lihat di sisi yang di titik ini adalah zaman es gitu ya. Dimulai zaman es, mungkin belum ada manusia, berakhir di sini, kemudian mulai ada civilization itu 5.000 kira-kira dicatat ya, ini dari science base ya, 5.000 tahun yang lalu, sampai kalau kita lihat di sini masih ada kenaikan tapi cenderung datar. Nah, ini yang tadi revolusi industri di akhir abad 19 atau pertengahan abad 19, perang, kemudian .com, Bitcoin, kemudian AI. Jadi jangan diharapkan ini emisi CO2 ya, bukan kalau tadi suhu, ini emisi CO2 di 800.000 tahun yang lalu. Ini sumbernya. Jadi makin lama kegiatan kita makin
makin banyak mengeluarkan emisi CO2. Nah, kalau kita sakit sebenarnya kan kalau banyak juga orang yang menyamakan bahwa bumi ini sedang terserang virus manusia. Jadi karena manusia beraktivitas, kalau kita sakit kena flu gitu kan obatnya istirahat sebenarnya kan kalau virus ya istirahat hanya istirahat aja gitu ya untuk memulihkan. Obat itu hanya membantu mengurangi symptoms atau gejala. Nah, bumi juga sama, nanti dia akan mematikan virusnya satu persatu gitu, tanpa tahu itu virus baik atau virus jahat gitu. Lama-lama ya yang hilang siapa? Manusianya ya gitu, bukan alamnya sih tetap ada tapi berubah. Next, mungkin dia tidak bisa dihuni. Ini hanya data aja bahwa udah kenaikan suhu sampai hampir lebih dari 1,5 derajat Celcius. Targetnya sebenarnya harus di bawah 1,5 derajat Celcius dan diturunkan. Artinya apa? Kalau kita bicara sustainability sejak tahun 60-an, tahun 91 diterjemahkan atau dicanangkan oleh Brundtland Commission namanya tahun 91 menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang tanpa mengorbankan kemampuan generasi berikutnya untuk beraktivitas. Nah ini kita udah jauh, udah melampaui lah. Next. Nah jadi sebenarnya apakah sustainability itu cukup? Jadi yang sekarang kita lihat kalau tadi kita lihat grafiknya naik, artinya emisi CO2, suhu dan lain-lain, artinya ada penurunan dari kesehatan planet. Nah, dengan penurunan ini apakah sampai titik mana gitu status quo? Ini titik ini tuh belum ketemu nih sampai sekarang. Artinya kita harus mendorong untuk ke arah atas sebenarnya. Jadi sustainability itu udah saya nggak bilang sudah harus usahanya harus lebih berat lagi. Nah, salah satunya adalah tanggung jawab kita gitu ya untuk bagaimana merestorasi keadaan alam. Kalau sekarang kita berkegiatan ada tambang, ada real estate development, sama kita juga ini ada infrastruktur dan lain-lain. Itu bukannya jelek, tapi bagaimana sebenarnya planning jangka panjangnya supaya kita bisa meregenerasi diri kita sendiri atau alam bisa sembuh lah dari nanam sawit. Apa salah? Enggak, karena emang kita perlu untuk sawit tuh banyak gunanya. Tapi apakah nanam sawit dengan menebang rainforest itu betul gitu? Ya enggak juga gitu. Akhirnya artinya bahwa kita perlu sustainable plantation gitu. Apakah bikin rumah tinggal itu salah gitu ya? Ya enggak, tapi kalau rumah tinggal menggusur sawah, menggusur kebun, bikin rumah tinggal di embung, itu ya resikonya kayak di Jakarta gitu ya, Kelapa Gading itu rawa direklamasi sebelum ada reklamasi pagar laut dan lain-lain sebenarnya udah terjadi gitu ya. Dulu di Jakarta ada berapa belas embung besar yang kemudian dikeringkan dan kemudian dibuat rumah. Ya kenapa Jakarta banjir? Ya memang dia lebih rendah dari laut. Tapi dengan ditutupnya itu air juga tertutup jalannya. Banyak hal ya sebenarnya. Next. Nah, gedung dan dampaknya ininya. Maaf, ya, makasih. Nah ini tulisannya ini gedung dan dampaknya, ini ada video saya di situ. Jadi dampaknya banyak lah. Kalau nanti di kuliahnya Pak Iko mungkin udah ada yang dapat, gedung itu menimbulkan polusi, operasional, polusi dalam konstruksi dan operasional. Jadi kita udah bicara tentang embodied carbon, landfill, ada penggunaan air, terutama dalam permisalnya bagaimana hutan bisa berkurang, hilang, belum lagi penyakit-penyakit yang timbul gitu ya. Nah ini dasar gitu, kalau kita terutama yang untuk PPR dan yang mau ngambil ya kalau saya jangan ditanya ya, tapi SRA, SKK apa dulu cuman adanya sertifikat aja IAI gitu ya. Tapi sekarang udah berubah-ubah lagi, berevolusi. Intinya kalau mau jadi arsitek profesional harus tahu nih basis kompetensi, bakuan kompetensi. Nggak akan saya baca satu persatu, tapi ini menyangkut apa yang diajarkan juga gitu. Diajarkan
Tapi tadi 8 semester atau 8 atau 9 semester mungkin nggak cukup gitu ya. Eh, Itulah kita harus dipaparkan, dikenalkan dengan dunia nyata. Yang salah satu paling penting adalah, salah satu yang penting kita akan berinteraksi dengan eh, bidang lain yang punya ini keteknikan gitu. Ada yang sosial juga. Saya belajar urban sosiologi di S2 gitu ya. Karena memang tadi arsitek itu teknologi, jadi inovasinya tuh bisa inovasi teknologi, bisa inovasi sosial dan lain-lain. Ini slide ini sudah saya share jadi bisa diambil. Tantangannya apa di kota gitu. Kita lihat kota-kota kita. Ini saya ambil dari utara Jakarta, jadi menghadap ke selatan. Eh, Seperti hampir nggak ada daerah kosong gitu ya. Jadi mungkin ada sebagian yang hijau ini jalan gitu. Biasanya ini jalan, pohon-pohon di jalan. Tapi semua udah ini. Dan kota kita kalau lihat dari atas sedikit tuh abu-abu ternyata. Karena ketinggian bangunan, fasadnya yang ke tetangga ya biarin aja gitu. Artinya biarin aja dia tembok abu-abu udah gitu. Masalah ntar tetangganya kepanasan atau gimana. Kemudian di beberapa titik ada bangunan-bangunan yang tinggi hunian gitu. Jadi udah begitu padatnya kota kita. Kemudian tiap kali ada nanti ada flyover, ada underpass. Nggak lama kemudian macetnya pindah ke situ gitu ya. Atau macetnya berpindah, mungkin di titik sini udah nggak macet. Kemudian di titik lain macet nih di Jakarta waktu itu flyover baru selesai. Yang macet di jalanan sebelumnya, di perapatan sebelumnya lancar, mulai berhenti di sini gitu. Jadi mendorong orang untuk menggunakan kendaraan bermotor. Kemudian ini juga saya ambil waktu mau mendarat di Soekarno Hatta. Ini PLTU gitu ya. Di sekeliling Jakarta ada 13 PLTU di sekeliling Jakarta. Semuanya polutan, tergantung anginnya. Memang betul bahwa polusi itu memang terbawa angin. Tapi ya dengan adanya 13 PLTU ini di Ancol. Ada yang pernah ke Ancol? Mungkin kalau yang ini ya, kalau orang Jakarta paling enggak sekali udah pernah piknik di Ancol. Ini saya lagi piknik di Ancol, pemandangannya ya sebenarnya kalau kamera kalau ini kan tergantung frame-nya, framing makanya namanya framing. Jadi saya menengok ke kanan dikit, oh ada ini. Kalau di sini ya bagus lah laut gitu ya. Walaupun lautnya juga questionable untuk berenang atau enggak. Tapi kita dikelilingi oleh uh, apa namanya pembangkit-pembangkit listrik tenaga uap gitu ya. Nah, dari situ saya mau ngajak satu, bagaimana sebenarnya kita mengembalikan. Tadi kalau temanya adalah sustainability, sustainable, berkelanjutan. Sekarang saya sebenarnya belum, tapi mendorong untuk regenerasi dan restorasi tadi, memperbaiki kondisi yang sudah buruk gitu ya. Jadi kalau di PDW sendiri prakteknya kita udah mengeluarkan buku, saya udah pernah kasih satu ke perpustakaan UGM, mudah-mudahan sedang merencanakan untuk merilis yang edisi PDF yang bisa disebarkan karena udah lebih dari 5 tahun. Beyond building artinya tidak hanya tentang gedungnya saja, karya arsitekturnya, tapi juga fungsinya. Fungsinya untuk apa, kemudian secara visual, kalau kita arsitek ya, jangan dilihat gedung-gedung yang nggak dibuat arsitek. Bahkan arsitek pun ya masih buat gedung-gedung yang secara visual tidak menarik gitu ya. Informatif penting untuk menjadi penanda artistik, ekspresif, terorganisasi. Jadi arsitek itu sebenarnya salah satu fungsinya adalah organisasi gitu ya. Selain dari visual juga di fungsinya pasti sudah belajar diagram hubungan antar ruang dan lain-lain. Kemudian lingkungan itu tidak hanya lingkungan fisik tapi juga lingkungan sosial. Apa yang kita kerjakan namanya kan lingkungan binaan, built environment. Mau dia arsitek, mau landscape, mau civil engineer, kita bekerja di built environment versus natural environment. Jadi alam yang udah ada kita ubah ekosistemnya jadi ekosistem yang nyaman, cocok untuk manusia. Nah, environment itu mencakup hal tersebut gitu ya. Dan di kantor kita prosesnya adalah inovasi, kemudian ya desain adalah core kompetensi kita, kemudian bagaimana kita memperkaya, menambah, itu kuncinya bahwa tadi
senangnya jadi arsitek, tiap proyek itu tantangannya pasti berbeda. Kita praktek yang nggak pernah copy paste, ada sebenarnya. Kalau mau memang ada bisa praktek copy paste, tapi itu bukan praktek yang menurut saya bukan praktek yang baik ya. Mungkin buat orang lain ya secara komersial, secara ini dia tinggal bikin satu denah, dia bisa bikin denah tampak potongan, dia bisa pakai di mana aja. Tapi kita harus mengenali sebenarnya karakteristik dan tidak ada hal yang baru sebenarnya. Tapi dalam karya arsitektur pasti ada kemiripan, pasti belajar referensi dan lain-lain. Jadi bagaimana kita memperkaya atau berinovasi di tiap proyek itu yang sebenarnya menantang buat arsitek. Kalau kita bicara circular economy tadi, bagaimana sebenarnya mengurangi dampak bangunan, terutama tentang life cycle-nya ya, life cycle dari satu gedung. Kalau kita buat, salah satunya tadi yang disampaikan oleh Pak Hari atau Pak Alex tadi tentang modularity. Jadi bagaimana dari desain, jadi bukan pabrik nih, ini pabriknya, ini tergantung pabriknya. Iya ada tergantung pabrik, tapi dari desain sebenarnya. Nanti akan saya sampaikan bagaimana setelah demolish, dirubuhkan, tetap dia bisa jadi bahan baku untuk industri lain yang kemudian diproses lagi. Jadi mengurangi dampak, terutama dampak sampah, dan juga mengurangi kalau kita bikin bangunan baru pakai beton, pakai baja, itu emisi CO2-nya, embodied carbon istilahnya, sudah tinggi duluan gitu. Sebelum kita pakai listrik dan lain-lainnya pada saat operasional. Pada saat membangun itu membuat semen itu bisa melepaskan CO2 jutaan ton bahkan di industrinya sendiri. Modul. Jadi salah satu intinya dari awal adalah bagaimana kalau ini di Jakarta bangunan tinggi, tiga-tiganya bangunan tinggi, yang tengah Surabaya. Bagaimana sebenarnya modul satu desain kita. Kalau kita praktek di Jepang misalnya, mungkin parkir nggak terlalu masalah, nggak terlalu harus dimasukkan ke dalam hitungan modul. Tapi kalau di Indonesia masih, kenapa? Dengan demikian kita bisa menghemat kolom, balok gitu ya. Ini juga merupakan inovasi, ada inovasi tentang modul lagi nanti di slide berikutnya, tapi ini yang tentang bagaimana dari sekecil meja kerja, kebetulan tiga-tiganya kantor, modul itu tidak harus kotak, dia juga bisa bangunan yang menarik. Ini Telkom di Surabaya ini juga bangunannya nggak kotak gitu ya, walaupun di challenge sama facility manajemennya, nanti ruangan-ruangan yang di belakang kolom, yang di sudut-sudut yang nggak terpakai segitiga gitu biasanya, yang kayak gini-gini nih biasanya di challenge. Akhirnya kita juga harus tahu nih modul berapa. Nggak semuanya bisa modular, tapi paling nggak 90% modular. Artinya dia mengurangi sampah konstruksi salah satunya, dari ceiling, dari tempat kerja, dari fasad. Itu semua industri itu ada ukurannya. Makanya sebenarnya sangat penting engage atau tadi masukan yang Pak Hari sampaikan tuh ada mungkin ekstrakurikuler, mungkin jam kuliah untuk mengenal material dan produk, karena inovasi kita tuh bisa dari produk-produk mereka juga. Dari produk-produk seperti ini gitu ya. Mereka punya, kalau kita kan tugasnya merangkai, membuat satu integrasi untuk jadi bangunan yang bisa dipakai. Mereka tugasnya buat modul kaca yang bisa menghasilkan energi dari panas matahari dan lain-lain gitu ya. Jadi dari tadi denah, kalau gedung tinggi yang ada parkirnya di atas parkir, kalau parkirnya terpisah bisa lebih bebas gitu ya. Ini tantangan arsitek untuk bagaimana kemudian ini salah satu proyek kami ini bagaimana sebenarnya mengurangi, kalau ini masih mengurangi ya, belum restorasi atau belum regenerasi, mengurangi panas yang masuk ke dalam satu bangunannya masih kalau ya ini yang bangunannya masih kelihatan menarik walaupun dan pada saat yang sama efisien gitu ya. Jadi sirip-sirip ini mengurangi panas matahari yang masuk, kemudian baru kaca di belakangnya dia bisa mengurangi 28% energi yang digunakan di bangunan gitu. Dan ini juga modular. Intinya modular itu adalah yang dari pabrik datang ke site tinggal diinstalasi gitu ya, misalnya keramik ini gitu ya. Jadi kalau mau bikin desain keramik jangan sampai ada tiles gitu, jangan sampai ada pemotongan di lahan gitu, waste-nya. Kalau bisa semua waste di pabrik, kenapa? Karena di sana mereka bisa mengolah lagi jadi bahan baku mereka gitu. Intinya itu. Ini bangunannya, jadi dari dalam dia masih punya pandangan keluar, dari luar dia
dari luar dia kelihatan estetikanya ada gitu, dan siripnya waktu itu kami usul siripnya bisa bergerak, tapi satu berat, kedua mahal, dan apapun yang elektrik dan mekanik itu ada pemeliharaannya lah, ada penaltinya, ada ada konsekuensinya. Dan dengan demikian ada warnanya satu, tapi dia karena efek alam. Jadi bagaimana kita memanfaatkan alam, dia bisa membuat bangunan itu punya shading yang beda-beda gitu ya. Dan tentunya yang sisi barat, yang sisi sisi pendeknya, kemudian ini sisi panjangnya, sisi utara selatan yang lebih terbuka gitu di satu arah. Kelihatannya tertutup bangunannya, tapi kalau kita ngelihat keluar sebenarnya cukup terbuka. Ini bagaimana kita berinovasi waktu itu. Sebenarnya tantangan dari regulasi juga. KDH-nya, koefisien dasar hijaunya tidak memenuhi waktu itu kalau nggak salah 30%. Terus kami berpikir bagaimana kalau kita pakai jalan mobil yang bisa ditanamin rumput pakai besi gitu ya. Jadi teknologi yang ada sebenarnya supaya kuat gitu ya, kuat. Jalur damkar pemadam kebakaran yang lebih berat bisa lewat tempat lain, tapi ada beberapa jalan yang bisa dilalui dan dilalui kendaraan bermotor dan tetap hijau gitu. Nah, intinya adalah sebenarnya kita pernah mencoba juga, jadi eksperimen. Kita belajar banyak, kalau teman-teman nanti ada arsitek presentasi seperti saya sekarang nih, saya jarang menunjukkan hal-hal yang gagal di desain. Tapi kami gagal ya, salah satunya di ini, dan ada bukan di sini tapi di proyek-proyek sebelumnya, bahwa rumput dipakai untuk parkir. Dia nggak akan hidup. Kenapa? Karena matahari, dia nggak bisa tersinari oleh matahari. Jadi cuman kotak-kotak kalau waktu itu pakai turf wave namanya, ada bahan yang ini. Tapi dia tetap tetap botak gitu lah ya. Nah, dengan demikian kita akan tahu gitu. Kalau kuliah kan artinya kalau belajar dari pengalaman yang salah kan kita bisa melakukan yang tidak melakukannya lagi gitu ya. Jangan sampai terulang gitu. Dan gedung ini kita bisa tidak hanya gedung di perkantoran biasa, tapi ada sarana olahraga di dalam gedung gitu ya. Karena kita sama-sama tahu Jakarta kalau lihat di media, sosial media, polutannya sangat tinggi. Mereka bisa, dan kebetulan nih Green Building Platinum, udara di dalam, kalau ini di Jakarta ya, kalau di Jogja mungkin beda, lebih baik daripada udara di luar gitu ya. Jadi kalau saat udara baik dia bisa punya salah satu gedung pertama di Jakarta yang punya gedung kantor yang punya kolam renang. Kemudian nih yang stadion, ini selain stadionnya sebenarnya yang dihebohkan stadion dan di dalamnya. Tapi sebenarnya intinya bahwa stadion ini juga menyumbangkan ke urban recovery, urban ruang publik gitu ya, untuk orang latihan olahraga ini di luarnya, justru di luarnya. Kemudian bagaimana sebenarnya kita sensitif terhadap isu-isu dan ini udah undang-undang ya, untuk disabilitas, keamanan, kenyamanan, keselamatan gitu ya, untuk sebuah stadion yang inklusif dari tempat parkirnya, dari aksesnya. Jadi mereka punya tempat khusus lah ya, dia ada toiletnya dan lain-lain. Sampai ke akses-aksesnya pakai rem, ada lift gitu ya. Dan di hari-hari biasa kalau di sebuah fasilitas publik yang raksasa gini ya, dia harusnya bisa dipakai oleh publik juga untuk ini anak-anak latihan sepeda, ibu-ibu senam. Jadi hampir tiap hari dia ada aktivitas. Kemudian bagaimana sebenarnya bangunan-bangunan existing, nggak harus heritage. Kebetulan Pasar Johar ini heritage atau cagar budaya. Bagaimana bangunan-bangunan lama? Karena dia tadi kalau kita bangun satu bangunan, dia pasti punya dia punya embodied carbon. Dalam membangunnya, semennya, bajanya, kita bisa pakai ulang gitu. Nah kalau ini memang solusi karena ini cagar budaya, ini Pasar Johar tahun 2015 kalau nggak salah terbakar hebat, habis gitu ya, sehingga udah tidak layak pakai.
Ini kolom yang ada 4 kolom di setiap sudut yang ditinggalkan untuk mengingatkan gitu ya bahwa ini bangunan aslinya. Ini kolom asli tapi udah dilakukan satu teknologi. Jadi waktu itu pilihannya 3, dihancurkan sama sekali, ditentang sama hampir semua orang, dihancurkan sama sekali, di rebuild. Nah, kita nggak akan pernah ini karya Karsten, kita tidak akan pernah bisa mereplika persis gitu ya. Jadi sangat sayang kalau dihancurkan. Yang kedua, bagaimana kalau kolom-kolomnya diperkuat. Jadi kolomnya dibiarkan tapi dikasih struktur baru di luarnya gitu ya, pakai baja supaya nggak rubuh karena kekuatan kolomnya udah menurun drastis karena kebakaran. Jadi pembesiannya dan lain-lain berkurang. Itu juga nggak diterima oleh ahli cagar budaya. Kemudian yang ketiga adalah dengan teknologi menyuntikkan ini memperkuat gitu ya. Semennya, memperkuat memperkuat kolom-kolomnya ini gitu ya, dengan teknologi disuntik lagi lah istilah awamnya gitu ya. Nah itu yang dipilih dan merupakan hal opsi yang paling mahal sebenarnya. Tapi untuk menjaga ini karya yang satu bangunan cagar budaya ya, pilihan ini diambil dan kita memperbaiki sebenarnya. Kalau dilihat fisiknya, kalau ada yang pernah ke Pasar Johar dulu waktu kecil atau ini yang sangat beda sekali ya, nanti saya tunjukkan. Tapi salah satu yang nggak bisa dihindari untuk menghindari bahaya kebakaran lagi adalah kabel tray ini ya. Jadi tidak ada lagi kabel yang tidak melewati ini supaya lebih banyak lebih mudah dimonitor dan nggak seperti heritage building yang lain, bangunan cagar budaya ini tetap aktif dan sebagai pasar gitu ya. Jadi bukan hanya menjaga terus kemudian dijadikan museum atau nggak dipakai gitu kan, banyak kan sekarang, atau berubah fungsi jadi kafe atau apa. Kalau ini tetap jadi pasar, jadi living heritage cagar budaya yang hidup gitu ya. Dan diperbaiki dari fasadnya, dari kusennya, ruang luarnya, tangganya dikembalikan ke fungsi-fungsi normal. Nah ini kalau ini ada satu lahan yang sebenarnya sementara, ada 2 yang kami kerjakan. Yang ini Wan Satrio ini di Mega Kuningan, yang satu lagi SCBD Park mengerjakan konsep. Kalau ini sampai arsitekturnya, jadi kita menawarkan satu fasilitas yang sebenarnya sementara itu 5 sampai 10 tahun, 15 tahun tergantung kapan ekonomi pasar perkantoran, apartemen tumbuh lagi. Tapi ini jadi satu ruang kota yang baru gitu ya, dengan melalui tadi building regeneration. Orang bisa jalan dengan nyaman, kemudian ini yang nggak bisa terlihat kecuali dari atas gedung-gedung sebelah gitu, bahwa ternyata mereka sudah mandiri secara energi gitu ya. Jadi sebagian listriknya siang hari terutama disuplai oleh solar PV ini diambil dari gedung tinggi sebelahnya. Jadi kita bisa lihat bahwa upaya-upaya seperti ini bisa dilakukan dalam skala gedung. Ini kembali ke modularity, sayembara gedung sekolah gedung sekolah pilot ya, pilot project. Contoh gitu ya, di tahun 2010 waktu zamannya gubernur masih Fauzi Bowo, kita menangkan sayembara dengan konsep ini, modular dan ruang luar. Kalau sekolah dipakai dari pagi misalnya jam 6, jam 7 sampai jam 3, tapi setelah itu ruang luarnya bisa dipakai masyarakat gitu ya. Dan salah satu hal selain modularity gitu ya, kita sebenarnya waktu itu sayangnya dilanjutkan, sudah bekerja sama dengan salah satu BUMN yang memproduksi dinding, lantai, bahkan kolom modular yang bisa diterapkan di sini. Artinya apa? Mengurangi emisi dari embedded carbon tadi. Nah, selain itu konsepnya adalah bangunan ini bisa bernapas sendiri. Sayangnya kami membangun 6, ada salah satu yang dipasangin AC ya. Kita inginnya juga natural ventilation, natural lighting. Nah, kita bisa lihat di sini kenapa kalau modular kan biasanya lurus aja. Ini agak digeser sedikit. Tentu udah berdiskusi dengan struktur ya, dengan konsultan struktur, bagaimana supaya memberi ruang yang luas gitu ya. Kalau ini sebenarnya ini yang nggak ada yang orisinal lah. Jadi kalau kita ke mall yang didesain dengan baik sebenarnya bukan yang ITC gitu ya. Kita lihat bahwa setiap kali kita jalan di tengah itu bangunannya mundur. Kenapa? Karena memberi akses visual ke atas salah satunya. Nah ini dia juga memberikan
ini ruang kelas, ini koridornya. Jadi mengikuti sebenarnya konsepnya mengikuti mall. Sebenarnya konsepnya adalah teras. Jadi kita menciptakan banyak teras di sini. Dan ini ruang kelas yang menghadap ke luar gitu ya, ke luar. Dan masing-masing akan terbayangi. Jadi lebih teduh lah. Jendelanya kacanya panas yang masuk lebih sedikit, berkurang gitu ya. Ini modul-modul yang kami pelajari untuk tiap-tiap ruang kelas sesuai dengan standar. Kalau 56 meter persegi, 30. Jadi modulnya 7 kali 5 dikali berapa? 6 gitu ya. Jadi uh, untuk satu kelas pakai 3 modul ini. Ya sekitar. Uh, kemudian tinggal ini kalau pakai CAD atau pakai SketchUp gampang, jadi tinggal di array gitu. Kalau dulu gambar satu-satu. Ya ini potongannya ada koridor, ada ruang kelas yang ini apa namanya hasilnya. Ada yang tanahnya sangat sempit, jadi tanahnya bermacam-macam. Ada yang luas, ada yang sempit, ada yang bergabung dengan sarana olahraganya. Ini koridornya, jadi koridor terbuka, cross ventilation, masih cukup. Nih SD kebetulan, jadi ini adalah light well yang kemudian masing-masing juga bisa berinteraksi dari dalam maupun luar. Jadi udara mengalir dengan baik. Ruang kelas yang terbuka, nggak pakai AC dan cukup nyaman di Jakarta yang kalau lagi musim panas bisa 32 musim ini ya. Kita nggak ada musim panas, musim dingin, tapi kalau lagi panas-panasnya bisa 30 lebih dari 30, hampir 35 gitu ya. Dengan ini, dengan tanaman, dengan ventilasi tadi bisa lebih meneduhkan. Kemudian bagaimana recovery terhadap bencana. Ini bencana alam di Lombok, gempa bumi. Kita diminta tolong oleh satu pesantren di Lombok Utara. Nah, lagi-lagi nggak ada yang original. Kita belajar dari ini, dari masjid yang umurnya harus sudah 300 tahun, tapi masih berdiri dan tidak rusak oleh gempa. Bangunannya ternyata menggunakan bahan-bahan lokal gitu ya. Ya bagaimana sih mereka ngebangunnya yang ilmu yang kita banyak orang ya gitu ya udah lupa gitu ya. Udah lupa bagaimana membangun dengan material lokal. Tadinya kami mau buat dari kayu karet. Ini diambil dari karena masjid memerlukan, kalau ini mungkin jemaahnya atau umatnya masih sedikit gitu ya. Nah, ini memerlukan apa namanya bangunan yang lebih besar, makanya ngambil dari ini sebenarnya kalau secara konteks, secara ini dia bukan dari Lombok Utara tapi Lombok Selatan kalau nggak salah atau Lombok Timur, suku Sasaknya. Tapi kita ambil ini kita terjemahkan karena bentangannya bisa besar, bangunannya lebih besar. Jadi nggak hanya asal apa scale up gitu ya, extrude atau scale up gitu, tapi kita ngelihat komposisinya terhadap kawasannya juga, kawasan pesantren itu. Dan dengan apa yang ada, kalau misalnya kita belajar banyak tentang salah satu jenis kayu, bambu, waktu itu maunya karet, karena waktu itu ada orang yang eksperimen dengan pohon karet, tapi di Lombok itu nggak ada perkebunan karet, adanya kayu kelapa. Akhirnya kami membangun dari mendesain masjid ini dibangun dari kayu kelapa. Dan sifatnya juga gotong royong gitu ya. Jadi ini kalau dari arsiteknya sendiri CSR, kami juga bukan selain tadi gambar sketsa, kami juga sebagai fasilitator gitu ya. Jadi sambungan kayu kelapanya, finishingnya segala macam itu dilakukan gotong royong, dilakukan oleh tenaga kerja lokal. Jadi ini bukan proyek yang kemudian bikin basic design, di tender DED, kemudian dibuat design and build, rancang bangun. Tapi ini bangunan yang memang kami sebagai fasilitator, orang-orang bekerja. Pada saat bangunannya sudah jadi pun dia jadi sarana perlindungan. Belum jadi, ini belum jadi, ini udah dipakai lah ya. Kemudian ini kita bisa lihat ketidaksempurnaan dari material yang berasal dari alam gitu ya. Jadi ini kemudian kebetulan kiainya punya apa namanya udah secure waktu habis gempa itu semua orang rebutan kayu. Ini kayu kelapa. Ketidaksempurnaan itu ini tingginya 8 meter gitu tiang yang kemudian bagaimana nyambungnya ini masih pakai karena waktu itu apa namanya mau cepet-cepet gitu ya, jadi masih
apa namanya pakai teknologi pengetahuan yang seadanya. Tapi kita udah mulai ini di lantai 2-nya, lantai ruang sholatnya di bawah untuk bisa untuk kelas gitu ya. Ini jadi area pada saat gempa lagi, bangunan-bangunan yang dibangun dengan semen dan batu bata mulai retak lagi. Jadi sekarang tuh kalau ada gempa gitu ya, gempa kecil-kecil, justru santri-santrinya, karena waktu gempa 2018 yang besar itu semua bangunan roboh gitu ya. Alhamdulillah nggak ada korban jiwa di pesantren ini. Nah sekarang mereka udah punya satu gedung, dua sekarang karena kami bikin perpustakaan yang bisa untuk berlindung gitu ya dari bencana gempa. Nah hal-hal kecil seperti ini juga dilakukan nih di Sukabumi. Kebetulan ada ini nggak semua saya yang melakukan ya. Ini saya selalu bekerja dalam tim gitu ya. Yang buat material-materialnya karena Sukabumi Jawa Barat banyak memakai material bambu untuk tulangan, untuk untuk reinforcement untuk slab, untuk lantai, bagaimana untuk base bangunannya. Nah, bagaimana menggunakan material-material untuk sambungan-sambungannya, sifat-sifat bambu beda dengan kayu kelapa tadi. Kemudian bagaimana membuat wastafel yang ramah lingkungan gitu ya. Ini kerjaan di kantor kami ya. Mahasiswa mungkin lebih pinter gitu ya, karena kemarin saya ketemu mahasiswa yang dari waktu tugas akhirnya bikin paving yang ramah lingkungan yang bisa menyerap air. Itu sekarang udah jadi industri. Hal-hal seperti ini sebenarnya penting buat kita gitu ya, bagaimana bambu dijadikan pipa gitu untuk menyalurkan air, kemudian airnya kemudian ngeresap ke dalam tanah lagi, jadi bukan dibuang ke saluran dan lain-lain. Jadinya memang bangunan eksperimen untuk kafe di satu lahan milik pribadi di Sukabumi. Nah kalau tadi melalui arsitektur, bagaimana melalui kawasan bisa kawasan sub atau kawasan urban, bagaimana kita bisa merestorasi. Orang Indonesia adalah penduduk yang paling malas. Tapi kalau kita keluar negeri, ke Singapura, Hong Kong, Eropa, kalau Amerika mungkin masih banyak naik mobil. Tapi dengan fasilitas kendaraan umum, kendaraan yang ramah lingkungan, kalau nanti sekolah di Amsterdam, di Copenhagen gitu, pasti punya sepeda lah. Karena kemana-mana orang Belanda tuh bukannya sadar lingkungan, mungkin mereka lebih dari kita atau paling nggak sama, tapi mobil itu mahal. Kalau saya pernah bikin kesalahan di satu kota besar di Amerika, sewa mobil sekali parkir aja sejamnya bisa 30.000, 50.000 gitu ya. Jadi kalau kita mau makan aja buru-buru gitu ya. Jadi parkirnya 50.000, harga burgernya 50.000 juga gitu. Kalau di sini kan masih 2.000, 5.000 gitu ya. Jadi negara yang paling malas untuk jalan kaki karena satu tidak ada tanya gitu ya. Ini Jalan Sudirman tahun 80-an, ada sumbernya. Bangunan-bangunan ini sekarang hanya tinggal beberapa. Ini Wisma Cakrawala masih ada, ini udah nggak ada. Ini Oil Center kalau nggak salah, ini Kosgoro saya lupa. Nah tapi kita bisa lihat nih lapisan keduanya. Ya, Jakarta itu sangat linear. Dulu waktu saya masih baru kuliah, selesai kuliah tahun 90-an awal, orang ini lebih lama lagi ya. Kalau kita mau makan siang, kalau nggak makan di gedungnya sendiri, naik mobil keluar ke Grand Indonesia, kemana di sini, ini Bundaran HI, terus ntar pulangnya lagi. Karena apa? Enak, convenient lah, dari door to door gitu ya, belum macet. Nah sekarang dan salah satunya kenapa orang harus kalau jalan kaki, kalau sepi, kemudian di sebelahnya banyak banyak bus, truk, kan nggak aman, nggak nyaman gitu ya. Ini kalau ini pejalan kaki yang kita masukkan ke dalam bangunan gitu ya. Yang tadi Grand Rubina ada beberapa elemen. Ini elemen bukan, kalau air itu mewah ya sebenarnya kalau di pedestrian. Tapi yang penting adalah sebenarnya bagaimana orang jalan dengan nyaman, nggak kesandung-sandung. Kemudian terbuka, ada orang yang istilahnya self surveillance gitu ya. Ini yang kita terapkan ini awal tahun 2000-an, 2004. Waktu itu ada Jakarta mau menerapkan Transjakarta. Ini yang sebenarnya orang pemerintah kota atau daerah itu harus tahu bahwa syaratnya
Transjakarta waktu itu waktu zamannya Gubernur Sutioso 2004 konsultannya adalah Enrique Peñalosa yang sukses di Bogota untuk menerapkan Transmilenio kalau di sana namanya. Dia ngomong kalau orang turun dari Transjakarta udah di tengah jalan, terus habis itu dia mau jalan, jadi public transport itu tantangannya last mile. Last mile itu turun dari terminal, dari halte, dari stasiun, itu dia masih harus ganti mode. Ganti modenya itu bisa jalan kaki, naik kalau di Indonesia bisa naik ojek, bisa naik bisa naik kendaraan pribadi, bisa naik sepeda gitu ya. Kalau di Eropa banyak yang teman saya dulu punya 2 sepeda, satu di stasiun, satu di stasiun A, yang satu stasiun tujuannya. Jadi kalau ke kantor dia naik yang ini, kalau pulang dia naik ke sini gitu. Dan aman gitu ya. Sampai sepedanya hilang, di sana juga ada maling. Terus waktu itu bilang, lah kamu gimana kalau trotoarnya nggak seperti ini gitu, maksudnya nggak besar-besar gitu, yang akan menciptakan akses yang baik ke pekerjaan, kemudian kegiatan ekonominya juga jadi beragam gitu ya, nggak hanya perkantoran, ada perumahan, ada komersial. Nah ini yang kemudian konsep tadi itu yang bagaimana melebarkan pedestrian ini ada standarnya semua ya, berapa kalau kalau yang mengerjakan tuh Bina Marga biasanya jalannya 7 meter, pejalan kakinya 60 cm, itu juga masih ada tiang listrik, masih ada pohon, masih ada panel. Pejalan kaki yang baik tuh clear minimal 1,2. Kalau mau menampung sesuai dengan standar disabilitas 1,8 supaya ada satu orang jalan terus bisa lewat lagi. Tapi paling minimum tuh 1,2 clear. Nah, bagaimana menyiasati lahan di Jakarta yang waktu itu kalau kita kembali ke gambar ini sebenarnya foto ini jalannya kan lebar nih ROW mungkin 1, 2, 3, 60, 50, 60 meter gitu ya. Nah dan yang ini udah jadi. Ini kalau kita lihat jalan yang pedestrian pejalan kakinya ruang pejalan kakinya, ruang pedestriannya waktu itu hanya 60 cm. Tapi kami waktu itu mengkonsepkan bahwa pinjam gitu ya. Kalau kita lihat gambar ini adalah ROW-nya sampai titik pohon ini. Kemudian ini yang bersihnya, jadi ini kita bisa lihat garis. Kemudian pinjam lahan di sini. Dan waktu itu Sutioso sendiri memberikan insentif bahwa pejalan kaki yang lahan yang dipinjam ini bebas PBB. Jadi karena PBB-nya mahal, jadi lumayan. Saya nggak tahu sekarang apakah masih berlaku atau enggak. Nah ini kita bisa lihat, ini lebih jelas lagi bahwa ini yang merah ini dari Pemprov, yang warnanya beda ini dari Hotel Grand Hyatt gitu ya, dari Plaza Indonesia. Kalau ini lebih ekstrim lagi. Ini awalnya mobil, ini jalur drop off Gedung Jaya, ini milik Pemprov DKI, makanya kita bisa lebih ini ya, lebih bebas gitu ya. Jadi ini sekarang jadi pedestrian semua, jadi jalur pedestrian semua. Ini kita bisa lihat ada beberapa yang dalam tanda kutip gagal juga, ini ditutup akhirnya. Ini tetap ada, ini parkiran satu gedung gitu ya. Kemudian awalnya juga warnanya, ini kedutaan Jepang. Terus bagaimana kita meletakkan tanaman gitu. Nah, guiding block ini waktu itu belum ada yang produksi, belum banyak yang produksi. Kalau nggak salah yang waktu itu produksi Pak Ika Putra. Jadi kita memang membeli dari Jogja nih. Jadi ada sumbangan dari Jogja juga di jalur pedestrian Jakarta. Dengan tantangan seperti ini waktu ini berikutnya ya, setelah merencanakan MRT, ini stasiun KA Bandara. Bagaimana bayangkan kalau kita ke KA Bandara dari MRT-nya sebelah sini, mau pindah masuk ke gedung kereta apinya aja, ini KA Bandara di Jakarta sampai sekarang masih sepi ya, nggak seperti ke YIA. Orang jalan kaki harus rebutan sama mobil gitu ya. Ini ke stasiun KRL-nya masih sempit juga. Pada tahun 2010-12 kalau nggak salah, kami ikut planning kawasan TOD. Jadi kita nggak planning stasiunnya atau keretanya, tapi titik TOD-nya, kawasannya dengan
radius 350 dan 700 meter. Karena apa? Karena orang di Indonesia dengan kondisi tropis gitu ya, kita belum ngomong tentang hujan, masih mau berjalan kaki. Dan kita kami merancangnya juga 3 dimensi gitu ya, nggak hanya di ground level aja, tapi bagaimana hubungannya di atas, bagaimana hubungannya di terowongan. Sekarang udah mulai muncul yang di atas ada di Blok M, yang di terowongan ada di ini, di mana? Di Duku Atas ini Bundaran HI. Ini ada ini ada 2 stasiun KRL di sini, KA Bandara, kemudian jadi ada 11 moda transport lah, ada Transjakarta ada beberapa, LRT ada 2, kemudian bagaimana sebenarnya Duku Atas ini yang sudah padat, sekarang udah padat, dari waktu MRT dibangun udah padat, sekarang MRT baru selesai di sini lagi bangun tahap 2, bagaimana ini bisa jadi hub atau menghubungkan ini yang radiusnya. Kemudian dengan perencanaan kota tadi intervensi, recovery, bagaimana lahan-lahan yang sempit tadi jadi ruang terbuka baru. Ini disebut transit plaza karena di sini ada ventilasi, bangunan ventilasi, kemudian bangunan akses juga. Dan ini di depan stasiun Duku Atas ini karya kami juga waktu buat ini, waktu desain ini belum ada MRT-nya, tapi kami udah tahu ada rencana itu, kamu buat drop off-nya di samping supaya ini terbuka buat pejalan kaki dan jadinya sekarang bisa dimanfaatkan gitu ya, malah satu lahan disewa oleh bekerja sama dengan hotel ini, sekarang lagi direnovasi ganti brand, tapi ini yang kemarin jadi sempat rame yang Citayam Fashion District atau apa yang kemudian dilarang. Nah gagalnya Citayam itu karena konyolnya itu kan komunitas ya, orang datang ke situ kadang-kadang cuma bawa uang 20.000, 50.000 dari mana-mana karena ini kan stasiun KRL, naik KRL cuma 3.500 ke sana jadi untuk rekreasi orang-orang ke kota, kemudian di situ ada ruang terbuka. Yang konyolnya karena viral, orang-orang Jaksel, orang-orang yang punya mobil, ya belum tentu dari Jaksel lah, bawa mungkin ada yang SMA atau dari Jakarta ya, mereka bawa mobil ke sini gitu. Padahal kan intinya ini public transport, akhirnya dilarang oleh pemerintah. Itu yang jadi absurd gitu ya. Nah sekarang sebenarnya udah dilarang, kemudian tetap jadi sarana pejalan kaki yang ini yang tadi terowongan yang rebutan nama mobil, akhirnya pejalan kakinya yang menang gitu ya. Pejalan kakinya yang dengan tadi planning, dengan intervensi urban design, bagaimana mengembalikan ruang untuk manusia gitu ya. Bukan manusia yang dalam mobil, tapi manusia yang memakai kendaraan umum. Ini kami selalu di tiap planning, apalagi urban planning, apa sih dampaknya gitu ya, apa visinya gitu. Nanti di slide paling akhir akan saya sampaikan bagaimana sebenarnya visinya dan bagaimana mencapai itu. Ini juga belum semua tercapai, belum sempurna lah. Tapi udah beberapa hal yang signifikan yang bisa mulai dipanen lah untuk orang mulai beralih ke kendaraan umum gitu ya. Orang mulai dulu mall, hotel, bilang itu bukan market kami, orang-orang kami tuh naik konsumen kami, pelanggan kami yang datang ke gedung kami tuh naik dari ya baik kantor, hotel, mall gitu, naik mobil semua gitu. Ini sekarang masih daerah paling macet tapi orang punya alternatif. Grand Indonesia, orang mulai naik Transjakarta karena mulai gampang terhubung gitu ya. Jadi last mile-nya, pindah stasiunnya, pindah ininya mulai nyaman gitu ya. Ini yang tadi Gedung Jaya akhirnya yang tadinya McDonald di Sarinah pindah ke Gedung Jaya ini dan terbuka gitu. Dan mereka jadi pindah juga ke sini. Ini tadi ada garis batas, ini yang miliknya Pemprov, ini miliknya siapa? Private, miliknya Gedung Jaya gitu. Kemudian ini Sarinah, jadi ini karya rekan kami, tapi memanfaatkan sebenarnya ruang kota yang udah diciptakan, jadi ada kehidupan kembali gitu yang tadinya hanya tadi yang foto tahun 80-an hanya mobil di depan, parkir, kemudian orang kalau nggak punya mobil atau nggak naik mobil dia harus jalan kaki panas-panas jauh, ini sekarang dia langsung tangga akses, bahkan bisa dipakai untuk kegiatan pertunjukan. Ini salah satu proyek yang nggak jalan. Kita lihat tadi sebenarnya kelemahan planningnya di Indonesia secara keseluruhan adalah
linear gitu ya. Jadi bukan sistem blok, di belakang ini ada rumah-rumah, ada yang terus kemudian jadi kafe dan lain-lain karena daerah mahal. Tapi orang naik MRT turun di sini dia harus jalan kaki muter baru ke sana gitu. Nah sebenarnya kita challenge gimana kalau satu titik lahan kita itu bisa mengakses gitu. Jadi bisa menaikkan kepadatan di belakang, orang di belakang punya akses ke kendaraan umum di depan. Ini lagi-lagi ini untuk kawasan stadion tanah 30 hektar. Ini sayembara awalnya dari coret-coret seperti ini. Uh, Konsepnya sederhana, memanfaatkan transportasi publik gitu ya, dan mengembalikan taman. Sebenarnya kan ini taman awalnya, stadion Jakarta International Stadium sekarang. Kalau dulu tamannya masih taman BMW. Mengembalikan ini sebenarnya, mengembalikan tadinya ada jalan, kita masukkan ke dalam bawah gedungnya, kemudian di atasnya diberi taman. Dan sebenarnya salah satu syarat untuk suksesnya mengaktifkan jalur kereta api yang sudah ada. Jadi bukan investasi yang baru, tapi hanya koordinasi yang sampai sekarang belum jalan juga. Karena alasan nggak tahu, alasan politis, alasan teknis. Jadi di sini memang udah ada jalur kereta api yang ke kota tua Jakarta, ke Tanjung Priok, yang kemudian bisa akses ke Gambir, ke Jakarta Selatan, ke Bogor, ke timur, ke Bogor, ke Tangerang dan lain-lain, menuju stadion ini yang kapasitasnya cukup besar dibandingkan dengan GBK yang tanahnya 100 hektar. Untuk stadionnya sendiri 400 hektar total. Kalau ini untuk stadionnya 30 hektar, lahannya 70 hektar. Ya jelas daya dukungnya sebenarnya kurang untuk stadion 82.000. Tapi lagi-lagi keputusan politis. Bagaimana sebenarnya mengatasinya ya sebenarnya transportasi umum kalau akses gitu ya. Kemudian ada isu-isu lain bahwa ini memberikan sumbangan baru ke ruang kota gitu ya. Ini stadionnya sendiri mungkin kalau mau kita bisa bicara khusus untuk stadion ini. Tapi kalau bisa dilihat ini ada danau untuk resapan. Jadi sebenarnya secara positif ini sudah direncanakan sejak 2010 sayembaranya, kemudian baru dibangun mulai 2018. Ini tadi lapangan latihnya. Nah di sini juga kawasan perumahan akan dibangun flyover baru, tapi sebenarnya yang intinya malah justru belum dilaksanakan jalur kereta api gitu ya. Dan sedikit banyak dia pakai atapnya masih potensial lagi untuk ditingkatkan 8 kalinya mungkin untuk solar panel gitu ya. Ini foto-foto atap sebenarnya kita bisa lihat ini atap yang buka tutup nggak bisa diganggu, tapi mungkin setengah dari atau 2/3 dari atapnya bisa dipakai untuk regenerasi sinar matahari, energi dari matahari. Ini yang tadi Grand Rubina, bagaimana konsep awalnya sebenarnya simple gitu ya. Komersial akan hidup kalau orang akan lewat, pejalan kaki akan masuk gitu ya. Makanya kita justru kalau orang lain bikin pagar tinggi, kami menarik orang untuk masuk ke dalam tapak kita, ground floor, dan kita bisa karena tanahnya berkontur, ada beda 2 meter, mobil bisa sembunyikan. Jadi karya-karya kami itu banyak yang mobil dimasukkan, nggak semua ya, tapi nggak bertabrakan dengan pejalan kaki. Jadi memang ruang yang di atas itu milik pejalan kaki. Ini kalau kita lihat sebenarnya batas lahannya itu agak blur gitu ya, karena ini adalah batas lahannya. Ini yang saya sebut pagar horizontal. Jadi ini sebenarnya pagar, tetap ada parkiran tapi di bawah ini, di bawah tanaman gitu ya. Dan orang masih nyaman, ini ada kontur, jadi hanya gali sedikit, bisa muat untuk mobil, bisa hijau gitu. Terus kemudian orang jalan kaki di luar nyaman, di dalam juga nyaman, tadi yang ada kolamnya ke sana untuk ini. Jadi cukup menghidupkan komersial yang di lantai dasar gitu. Lantai dasar itu seperti terasnya kita. Ini bisa lihat nih tempat mobil nih, emergency exit, orang masih bisa jalan kaki. Ini ada kesalahan juga, bukan kesalahan lah, kelemahan. Kalau dilihat bahwa jalur ini nggak nyaman untuk orang yang bawa stroller, orang bawa kursi roda gitu ya. Jadi kita maunya bagus, hijau, estetis. Terus tahu-tahu teman saya WA waktu itu, WA atau BBM lah ya. Yuk ini kenapa gue bawa anak gue pakai stroller susah nih masuk ke Grand Rubina gitu. Jadi kita tahu gitu dari kesalahan-kesalahan kita dalam mendesain, dia harus muter masuk ke lewat
jalur depan atau lewat jalan yang tadi. Itu yang masih ramah disabilitas lah ya. Disabilitas itu nggak hanya orang pakai kursi roda, orang nggak bisa lihat, orang nggak bisa dengar, orang yang apa namanya hamil gitu ya, yang sementara atau orang main bola kesleo gitu. Itu juga termasuk di situ sebenarnya yang sementara. Ini foto di malam hari ini yang punyanya developer kawasan tuh ini, dia pakai tanaman pengarah, kita pakai tanaman peneduh. Soalnya orang di jalan di sini memberikan sumbangan ke ruang publik di lahan kita. Selain tadi, selain visual, selain keamanan, security, dan lain-lain. Kembali ke kawasan Pasar Johar, ini waktu sebelum terbakar. Kalau dilihat sini ada Masjid Agung, ini Pasar Johar, tadinya ini alun-alun. Bagaimana sebenarnya dengan arsitektur kita mengembalikan ini pada saat kebakarannya, kondisi kebakarannya. Konsepnya mengembalikan alun-alun ini fungsi pasarnya, ini fungsi parkirnya gitu ya. Kita taruh di bawah alun-alun, kemudian mereconnect antara Pecinan, daerah Pecinan, Masjid Agung, dan jadi katalis pengembangan kawasan ini jadi katalis gitu ya. Jadi Pasar Yaik ini namanya udah punya nama, udah merambah alun-alun, udah punya nama juga gitu. Dipindahkan ke gedung-gedung pasar yang tadi. Dengan visi seperti ini gitu ya. Ini memang nggak 100% dibangun sesuai visi, Masjid Agungnya sedang direnovasi, tapi semua plaza ini sekarang sudah terhubung gitu ya. Dan jadi bangunan yang ini apa namanya lapangannya memang karena di bawahnya ada fungsi parkir, nggak bisa taruh pohon besar-besar. Dan udah jadi tempat bersosialisasi warga. Kemudian yang ini proyek kecil, kalau pernah dengar Tebet Eco Park ini mungkin 1/1000-nya skalanya, tapi simple sebenarnya idenya adalah bagaimana tempat parkiran motor yang hujan selalu banjir ini di kantor, di salah satu klien kita punya kantor, dia masalahnya selalu ini karena emang lebih rendah dari jalan. Bagaimana kita ngedesain sesuatu yang menghindari banjir, memberikan sarana parkir khusus tetap gitu ya. Jadi kita bongkar semua, diberikan penghijauan, ini kolam resapan, ya karena lahannya terbatas terpaksa harus dipagar supaya aman gitu ya. Jadi akhirnya pengendara atau penghuni kantor itu punya parkiran yang nyaman, teduh gitu ya. Kalau kita naik motor joknya panas kan langsung keselomot gitu ya. Kalau ini masih nyaman gitu. Kalau hujan ya mungkin harus ditutup motornya. Tapi jadi menyumbangkan daerah hijau juga, ada tempat duduk karena green building biasanya ngerokok harus jauh, kita bisa punya tempat duduk yang ini gitu yang daripada tadi aspal yang kebanjiran gitu. Kemudian bagaimana kalau kita bicara kawasan kota, bagaimana secara global, secara regional, bagaimana kita memperbaiki secara ekonomi. Jadi apa namanya, kita salah satu Kalimantan ya, salah satu penyumbang 2 di dunia selain Amazon dan lain-lain tadi, hutan hujan gitu ya. Bagaimana sebenarnya sekarang yang makin lama makin tergerus gitu, tahun 80-an sampai 2020, hutannya tinggal sedikit gitu. Ini yang di atas nih IKN kira-kira di sini kalau nggak salah. Udah jadi tambang, kalau dilihat dari peta satelit memang masih hijau, tapi hijaunya sawit dan tambang. Kenapa sawit jelek? Karena dia monokultur yang kemudian hasilnya akan tanahnya akan lama-lama akan nutrisinya akan habis gitu ya. Dan dengan proyek ini klien kami Rimba Makmur Utama, klien ini yang menantang kami kalau misalnya bagaimana membuat satu kawasan pembangunan yang tidak merusak atau justru memperbaiki, mengembalikan ke alam gitu ya. Jadi pembangunan ini dibiayai oleh perusahaan ini menjual carbon finance istilahnya. Jadi klien mereka tuh Shell, perusahaan penerbangan, KT Pacific untuk offset karbonnya. Ini juga masih ada pertentangan ya, karena kemudian perusahaan itu seperti bisa membayar dosanya gitu ya. Dan yang sekarang lagi di moratorium karena pemerintah ya begitu dia melakukan ini sebelum ada regulasi pemerintah, sekarang pemerintah buat regulasi malah mengunci gitu penjualan karbonnya yang bisa sampai 31 juta yang bisa
mendanai ini salah satu pilot project, ada 35 desa di sekitar kawasan hutan yang direstorasi atau diamankan sebenarnya dari kebakaran hutan. Jadi ancaman tiap tahun, tiap bulan Juli mereka udah siap-siap tuh perusahaan itu. Karena perusahaan itu sebenarnya nggak melakukan apa-apa kecuali mencegah kebakaran hutan. Jadi resikonya sekecil orang buang puntung rokok kebakar, mereka udah nggak bisa jualan tahun itu gitu. Atau volume jualannya jauh berkurang. Maka salah satunya adalah desa ini. Desa ini tadinya gelap seperti ini ya. Sumber ininya hanya dari sumber listriknya kalau malam hanya dari diesel, genset, itu juga yang punya uang, penduduknya kira-kira 100 KK gitu ya, dan hanya 4 jam. Jadi kalau saya ke sana bisa ngecharge HP baru dari mulai jam 6 sore, jam 10 malam gensetnya mati, kemudian dan itu juga udah bawa solar di mana-mana, bau diesel. Off grid, PLN nggak bisa masuk, dikelilingi oleh ada hutan lindung, ada apa namanya national park, taman nasional dan kebun sawit dan tambang gitu, tergantung. Ini luasnya sendiri 158.000 hektar, kemudian ada 35 desa yang jadi binaannya mereka untuk sama-sama menjaga hutan. Ini yang taman nasionalnya Palangkaraya, kalau di Palangkaraya kira-kira 4 jam. Ini ada desa-desa yang punya udah tersambung PLN tapi tetap pakai diesel gitu ya. Karena emang nggak ada. Padahal ini tanah yang pulau yang atau tanah yang produksi batu bara, salah sumber ini ya. Dan macam-macam sebenarnya, nggak hanya kalau di sini kita pakai solar PV, nggak hanya solar PV aja tapi bisa pakai biomass juga, bisa pakai macam-macam. Ini kota Sampit. Dulu nih kota salah satu indikatornya kalau kita bicara kota, di situ ada kantor Bank Indonesia, itu pasti kota itu kaya gitu ya. Tapi kantor BI-nya sendiri udah makin kecil di sini Sampit. Karena tadinya industrinya adalah industri kayu. Jadi nebang dari, kalau sekarang ancamannya sawit dan tambang liar, tambang liar, tambang emas. Jadi kaya sebenarnya kan Kalimantan. Kalau dulu pembalakan kayu baik legal maupun illegal gitu. Jadi Sampit ini dulu kaya sekali karena dulu ada pengusaha-pengusaha hutan HPH ini di Sampit lebih kaya dari Palangkaraya. Tadinya sebenarnya saya mengira Palangkaraya akan jadi ibu kota yang baru, sebenarnya lebih ini ya. Ya, tapi itu pendapat. Nah, ini desanya. Jadi desanya itu juga nomaden, berapa ratus tahun yang lalu mereka di sini, kemudian pindah ke sini. Sungainya Sungai Purba udah dari zaman udah ribuan tahun gitu ya, puluhan ribu mungkin. Ini desa mereka termasuk hutan desanya sendiri 6.000 hektar, ini tanah yang 158.000 hektar yang di ini ya, itu hanya sebagian kecil dari Pulau Kalimantan yang lahan kecil. Dan ininya ancamannya gitu ya. Kebakaran hutan, kemudian banjir itu kalau kita kan banjir berapa hari lah, paling lama seminggu di Jakarta. Kalau di sana bisa sampai 3 bulan. Jadi waktu itu tim kami survei, mereka nggak bisa pulang dan harus tinggal di situ sampai banjir mau surut. Kering juga susah untuk pelayaran sungai gitu ya. Ini waktu pertama kali berkunjung, ini titian ini tingginya 1,5 meter dari lahan. Akhirnya pengembangannya kami naikkan 2,5 meter dari tanah gitu ya. Ini ancamannya lagi banjir, dia harus beradaptasi terhadap perubahan iklim tadi gitu ya. Saya harus agak cepat dikit. Illegal logging masih ada, kemudian pembakaran hutan. Jadi cara paling mudah untuk bikin perkebunan adalah dibakar sebenarnya hutannya. Tapi kan emisi CO2-nya tinggi juga. Kalau ingat yang ada di Bromo waktu itu kebakaran, kalau kebakarannya natural dia nutrisinya balik lagi, tumbuh lagi gitu ya. Tapi kalau kemudian dibakar, nutrisinya belum sempat balik, ditanamin sawit, karena dia monokultur, tanaman-tanamannya kemudian tanahnya sendiri makin lama kualitasnya makin turun dan akhirnya sampai nggak bisa nggak bisa ditanamin lagi. Ini daerah ini mungkin fotonya kurang jelas, tapi ini daerah tambang, ini palm oil plantation.
Ini jadi tanah air yang kelihatannya alami, ini udah jadi gurun pasir. Ini ya, kalau pernah dari Balikpapan ke Samarinda tuh sepanjang jalan tuh pohon, tapi di balik pohon itu udah adukan-adukan kedukan tambang seperti ini nih. Kalau masuk ke jalan yang bukan jalan utamanya, harus lebih dari konservasi, harus bagaimana memperbaiki dengan teknologi, dengan inovasi gitu ya. Nah, imajinasi kita adalah bagaimana sebenarnya bisa membangun sesuatu. Ini kan kita bicara konteksnya Kalimantan. Waktu itu bareng juga dengan hampir bareng lah ya dengan pembangunan IKN. Jadi bagaimana nggak ada land clearing yang masif. Kemudian bagaimana mengurangi menekan emisi karbon gitu ya. Bagaimana ikut supaya penduduknya nggak makin lama desa itu hilang mati, itu kan seperti matinya peradaban gitu ya. Kemudian menjaga juga hutan gitu. Jadi shifting paradigma cara berpikir dari ekstraktif, terus bagaimana menyembuhkan, mengembalikan lahan gambut, mudah terbakar. Gambut itu suka disebut sebagai batu bara muda gitu ya. Bagaimana menggeser gitu ya paradigma. Green Building Council juga sama, paradigma dari transformasi jadi industri konstruksi yang lebih hijau. Kalau ini bagaimana membangun dengan mengurangi perusakan, bahkan memberikan nilai positif atau restoratif. Ini nanti frameworknya ini saya masukkan ke slide supaya bisa nanti dibaca kalau dibagi. Jadi prinsipnya alam, manusia, dan sumber daya yang kemudian untuk jadinya jadi produktif gitu ya, ekonomi gitu ya. Jadi bukannya kita nggak boleh mengambil peluang, ada hutan gitu, ada di situ tetap ada orang hutannya, tetap ada binatangnya, dan mereka memonitor juga tuh, ada monitoring banyak, pasang kamera, terus apa istilahnya, apa trap gitu ya, untuk memantau, mengidentifikasi keragaman hayati, biodiversity di hutan yang mereka jaga. Itu akan jadi satu value lebih gitu untuk ini. Sorry. Dan, ternyata kalau kita pasang solar panel tuh nggak seperti kita beli TV, taruh, nyala gitu ya. Tapi solar panel dari tenaga surya dijadikan dari apa namanya, dari sinar matahari jadi tenaga listrik gitu ya, konversi. Tapi kan cuma ada matahari, istilahnya iradiasi cuma ada 4 sampai 5 jam. Kalimantan salah satu yang bagus. Daerah-daerah yang di atas di gunung itu biasanya kurang karena walaupun udaranya panas, tapi yang dicari bukan panasnya, tapi justru penyinaran. Jadi kalau ada awan, mendung, segala macam akan berkurang. Kemudian karena hanya siang hari harus pakai baterai. Baterai itu masih mahal teknologinya, yang sekarang tambang nikel di mana-mana itu masih mahal gitu. Dan teknologi baterai juga tidak hanya nikel sebenarnya. Nah ini harus ada istilahnya apa ya, penyeimbang beban listrik. Jadi di siang hari selain pakai baterai untuk melistriki 200 orang itu, 80 kakak, 200 orang kalau nggak salah, harus ada industrinya. Industrinya apa? Ikan gabus itu menghasilkan albumin. Albumin itu barang dengan nilai jual yang tinggi untuk obat, untuk kosmetik, banyak macamnya. Tapi hanya ngambil 10% dari ininya, dari ikannya sendiri dan berat tertentu. Nah, by produknya atau barang ikan yang nggak masuk ini diapain? Diolah lagi, tulangnya bisa jadi dagingnya bisa jadi abon, dagingnya bisa jadi sarden. Jadi ini seperti industri yang hampir nggak ada waste-nya harusnya nanti, karena belum jalan ya industrinya. Dan dengan dengan fisheries atau peternakan ikan ini, dia juga akan membasahi lahan gambut. Jadi banyak hal yang diselesaikan dengan energi bersih, dengan solar PV. Dia perlu beban itu bisa pakai industri lokalnya apa yang membasahi lahan ikan dengan nilai tambah yang tinggi. Jadi yang membiayai operasional atau investasi listrik ini akan dari industri itu gitu ya.
Jadi ini produksi albumin ini akan membiayai desa yang kemudian nanti bisa jadi desa untuk ekoturism, bisa untuk sekaligus menjaga lahannya, kemudian memberikan ruang. Jadi waktu itu kami teman saya ini teman dari SMA gitu ya, bilang nih saya punya tanah 158.000 hektar, apa yang jadi ada proses diskusi. Dan ini proyek kalau tadi Lombok CSR ini proyek yang profesional dibayar gitu ya. Dan prosesnya ini kami bukan jadi arsitek, bukan jadi planner, tapi jadi fasilitator lagi gitu ya. Jadi lagi-lagi jadi fasilitator kalau kita di komunitas. Ini walaupun temanya urban, ini sebenarnya urbanisasi yang tidak bergeser gitu ya. Jadi tetap namanya kampung, tetap namanya ini, tapi mereka impian kami, imajinasi klien saya, salah satunya adalah ya mereka bisa ngecek harga harga pangan, harga tanaman lewat satelit karena udah ada listrik. Jadi dengan adanya sumber energi terbarukan, mereka langsung terhubung gitu ya. Dan kami merasakan sendiri waktu dulu belum ada sinyal, waktu awal-awal pembangunan, sekarang orang-orang di lapangan udah bisa ngirim progres setiap hari cepat gitu ya. Dan udah ada Starlink juga, jadi koneksi internet dan lain-lain gitu ya. Begitu ada listrik bisa ada komunikasi gitu. Kami lewat minta mereka merancang, tentu pakai pancingan. Jadi kita gambar rumah panggung tradisional Kalimantan, Dayak gitu. Mereka bilang saya nggak mau, kami mau modern dalam ini, mereka pakai batu bata, pakai semen. Terus akhirnya diskusi keluarlah rumah kayu karena mereka ada hutan-hutan yang mereka bisa manfaatkan, kayunya bisa diambil, jadi bukan dan ngambilnya pun juga pakai metode gitu ya, bukan dibabat pohonnya gundul tapi kayu-kayu yang udah matang diambil gitu ya. Dia pakai dan mereka sendiri yang bikin ini model market itu masih jadi alat yang ini ya, alat yang powerful yang ini. Dan prosesnya ya masih pakai kertas, pakai itu gitu ya, bolpen nih, karena memang daerah yang kurang nggak ada listrik gitu. Gimana mau pakai komputer? Jadi kalau mau pakai komputer harus pakai genset ya. Jadi mulai dari sketsa-sketsa, ide, ada power plan-nya, solar PV, kemudian ini perencanaan desa secara keseluruhan, skalanya masih kecil. Nah selain solar PV, ini juga ada tempat untuk menampung air. Tadi banjir ya, air banjir kan nggak bisa langsung diminum. Kalau banjir ini tetap terendam, tapi mereka tetap punya air bersih gitu ya. Dan ini dibikin beberapa titik untuk untuk mereka bisa ngambil air bersih. Kemudian jadi nggak ngambil dari sumur dalam. Kemudian ada rumah untuk guru, rumah untuk rumah untuk dokter. Sekolah ini hanya ada satu SD, dari kelas 1 sampai 6 gurunya satu. Jadi kalau mereka bisa punya ini, sekolahnya ada di tempat lain, bisa lebih banyak guru. Ini juga bisa jadi tempat tempat pengungsian, ada dapur umumnya, kemudian ini solar PV-nya. Waktu itu kita berpikir awalnya memang hanya akan naruh solar PV dan industri, tapi kenapa enggak sekalian, karena udah diangkat 2,5 meter sekalian aja di bangunan gitu ya. Jadi itu sebenarnya tambahan gitu. Ini desain yang dari tadi komunitas sama-sama, tetap ada yang solar PV di ground, sebagian ada di atap. Idenya adalah dia punya juga konsumsi apa sih yang paling banyak, ternyata cabai gitu. Tadi Pak Alex ngasih lihat tanaman seladanya di situ, ya ini kira-kira prinsipnya mirip lah. Tapi ini bukan di kota, tapi mereka kalau mereka tanam di lahan begitu banjir ya udah habis gitu. Kalau ini mereka masih bisa panen secara berkala gitu ya. Yang banyak di sana malah sarang walet gitu, sama mereka mancing sebenarnya. Makanya ini ikan gabus bisa jadi salah satu solusi. Ini progres tahun lalu ya, sekarang udah lebih maju, udah mau selesai. Ini progres sampai ini masih bulan Mei kalau nggak salah. Ini kawasannya udah jadi, udah terpasang, listriknya udah jalan, industrinya belum. Ini ada rumah untuk rumah baterai. Dan ternyata kalau baterai itu nggak boleh panas gitu ya, manja baterainya. Jadi dia harus pakai AC. Jadi satu-satu tempat yang paling dingin di sini, ini tempatnya panas dan bukan panas dan lembab. Makanya kelembapan baterai dan lain-lain itu ada di sini gitu loh, di rumah. Jadi salah satunya tempat yang pakai AC sekarang di sini ya. Tapi untuk barang, untuk baterai gitu ya.
Kemudian ini ruang serbagunanya, ini pabrik albuminnya. Nanti penduduk-penduduk ini akan menanam atau membiarkan ikan gabus tadi. Nah kalau lihat di sini ini juga dari bukan kesalahan lah ya. Tapi awalnya kita ingin memberdayakan usaha anyaman lokal rotan gitu ya. Akhirnya jadinya cuma segini, kenapa? Kalau kita nunggu mereka, mereka masih harus nganyem 2 tahun lagi. Jadi akhirnya kita beli apa yang mereka udah selesai, bangunannya dibuat ini mungkin gitu ya, yang mana yang di ini. Jadi yang mana yang bisa dipakai. Ini dari dalam, di atasnya ada tempat untuk pengungsian, di bawahnya bisa dipakai hall untuk ruang serbaguna. Ini udah foto bulan, oh ini ya ini bulan Desember, November, Desember. Pada tahun lalu kita udah 17-an di sana gitu ya. Orang-orang selfie-selfie 17-an di IKN, kita di desa ini. Jadi ya diharapkan ya desa ini bisa memberikan penghidupan yang lebih baik di ini. Ini foto foto apa namanya waktu kering. Kita bisa lihat nih foto waktu airnya naik. Ini belum banjir total nih, lihat. Hampir semuanya hampir nggak ada tanah yang kelihatan gitu ya, hanya pohon sama titian gitu ya, sama air. Jadi dan ini yang belum paling tinggi nih, kalau udah paling tinggi dia bahkan beberapa titian ini udah tenggelam gitu ya. Nah ini dimaksudkan kalau banjir waktu itu orang-orang akhirnya banjir ngangkat rumahnya dibikin di atas ya ditaruh di atas gitu, tidurnya juga pakai hammock semacam gitu. Ini kantor desa yang lama. Ini lampunya udah nyala, udah commissioning, tinggal produksi albumnya yang belum sebenarnya. Jadi kita punya apa namanya, ini bagaimana shifting intent to action. Jadi kita punya niat baik, kemudian kita melakukan apa yang kita tahu, apa yang kita bisa, nggak usah nunggu pemerintah, peraturan, apa segala macam. Tentunya salah satunya adalah itu tadi, bagaimana sebenarnya kita mendanai hal tersebut gitu ya. Jadi ininya bagaimana shifting dari niatnya apa, kemudian apa yang bisa dilakukan gitu. Ada beberapa hal yang seperti sampah plastik kita olah jadi pyrolysis, untuk tetap masih ada genset untuk kalau sinar mataharinya kurang, produksi albuminnya masih harus jalan, ya tetap kita pakai genset gitu ya. Tapi kalau misalnya gensetnya dari bahan bakarnya dari sampah plastik, tentu akan lebih baik. Dan bagaimana sebenarnya ini cerita masih berjalan, ini masih mungkin masih setengah jalan gitu ya, karena albumnya belum produksi, tapi bagaimana mereplikasi industri albumnya sendiri udah berhasil dan sukses dilakukan di Siak, kemudian direplikasi di sini. Nah, yang skala desa, kemudian dengan energi terbarukan, bagaimana kita bisa mengulangi, karena karena ada puluhan ribu desa di Indonesia. Kita nggak mau desa itu kemudian berubah jadi tambang kota apa segala macam gitu ya, jadi urban area. Dan udah diberi penghargaan tadi udah disebutkan dari Singapore Institute of Planners, IAP-nya Singapura. Nah kalau kita lihat di sini dari 1 sampai 17, hampir semua kalau kita bicara tentang SDG semua akan terpenuhi gitu ya. Peace and justice ini mungkin salah satu yang nggak kalau cerita ini saya bisa lama sekali gitu cerita. Tapi waktu kita di sana lagi ada bukan politik pilpres pilkada, tapi pemilihan kepala desa. Jadi kita ikut di dinamika politik lokal sebenarnya. Kita tuh maksudnya sebagai pendatang yang mengerjakan pekerjaan itu. Tapi hampir semuanya kalau kita bisa lihat reduce inequality, dia kan punya ini setara. Ambil aja yang lain. Ambil aja salah satu ya, partnership. Mereka harus bermitra dengan orang yang datang atau meningkatkan kemampuan. Mereka akhirnya ada 2 RT, RT 1, RT 2 gitu ya. Jadi kayak udah kayak cerita komik gitu ya. Mereka saling bersaing, saling menjelekkan, saling ini gimana supaya menyatukan sebenarnya. Kemudian ada live below water, live online tentu masuk semua gitu. Jadi semua SDG ini masuk karena emang harusnya iya gitu ya. Dan harusnya memang udah bukan SDG lagi, tapi udah lebih maju lagi, lebih ambisius lagi gitu ya. Apa yang kita lakukan nih, proyek atau slide terakhir ini sedang ongoing juga di Jakarta. Selama ini kita membuat PRK Panduan Rancang Kota untuk yang non ABC. ABC itu apa? Kampung. Kampungnya bisa diapakan gitu sebenarnya. Jadi
kita identifikasi, kami maju ke tata kota DCK TRP setuju bahwa memang kampung-kampung ini harus direvitalisasi. Dia punya akses, dia mendukung pembangunan itu kantor, hotel bintang 5, ada apartemen. Tapi kampung ini mendukung banyak orang kos di sini. Tapi kondisinya juga buruk, nggak punya akses gitu ya. Ini lima hal salah satunya, dan mereka punya budget karena punya istilahnya punya denda, punya kontribusi lah. Kewajiban kontribusi yang sampai sekarang masih dipegang gitu ya, belum disalurkan untuk bangun infrastruktur yang untuk terowongan, untuk jalan. Nah, ini sekarang diubah gitu ya, diubah jadi peremajaan kampung, bagaimana infrastruktur ini belum dilaksanakan, ini masih draft PRK-nya. Dengan pembangunan kawasan secara inklusif, kalau mereka mau, mereka bisa membangun sendiri, bisa konsolidasi lahan dengan tetangga-tetangganya, ini skemanya. Jadi selain arsitektur, ini tentunya nggak cuma kerjaan satu biro gitu ya, tapi berkolaborasi, ini masih kami berkolaborasi dengan Pemprov dan dengan pemilik lahan, membuat struktur kelembagaannya, tapi nanti harus lebih luas lagi dengan imajinasi seperti ini gitu ya. Dan diharapkan bisa, yang paling susah sebenarnya kalau orang desa, orang ini masih bisa diajak kerjasama gotong royong, yang lebih susah justru orang yang lebih beragam. Tapi kalau kita bisa menunjukkan ini kekuatan utama arsitek atau sarjana arsitektur, kalau belajar benar gitu, kita punya kekuatan yang bisa menerjemahkan imajinasi masyarakat ya, komunal. Kalau pribadi mah gampang, kita gambar sendiri yang kita suka. Imajinasi tadi klien untuk jadi alat komunikasi bahwa nanti bisa seperti ini gitu ya. Jadi ini yang ini bisa di awal kuliah, bisa di awal sharing ini, atau bisa di akhir. Ini di akhir, slide terakhir saya. Bagaimana kita punya visi, klien punya visi, masyarakat punya visi, mereka ingin hidup mereka nggak punya harapan gitu. Kadang-kadang ada orang datang entah bantuan, entah apa, mereka pengen punya listrik, mereka pengen punya akses. Kadang-kadang segampang mereka pengen punya akses ke jalan, ke kendaraan umum. Imajinasi ini dari mengutip dari klien saya, asal punya imajinasi dan niat baik. Jadi dia mulai tadi Katingan Mentaya Project itu juga hampir dari nol gitu ya. Partnernya dia tadinya punya konsesi berapa puluh ribu hektar mau bikin sawit, dia bilang udah jangan deh bikin ini, lebih lama tapi hasilnya lebih luas gitu ya, dampak positifnya karena kita punya niat baik gitu ya untuk jadi untuk mensejahterakan masyarakat, bukan hanya untuk diri sendiri. Terus terang kalau dari diri sendiri kita kita kerja dibayar gitu ya, dan secara profesional. Kliennya juga berat keuntungan dari menjaga hutan gitu. Jadi itu semua sebenarnya bagian dari pembangunan berkelanjutan. Jadi nggak melulu hanya nunggu bantuan dari pemerintah, menunggu bantuan dari donor. Ini ada bantuan dari UKPEC untuk technical assistance istilahnya, untuk tadi untuk melihat bahwa layak nggak solar farmnya atau tenaga power plant tenaga suryanya untuk hadir di situ. Jadi kalau ini visioning, bagaimana sebenarnya visioning satu. Jadi kalau cuma mimpi ya berhenti di mimpi. Tapi bagaimana kita mulainya gitu ya, baseline-nya sekarang atau mungkin setelah lulus lah 5 tahun lagi, kita ingin UGM kampusnya seperti apa sih, Jogja seperti apa sih. Terus apa ininya langkah-langkahnya, karena kita punya visi, kita terlatih untuk membuat rencana, planning gitu ya, nggak hanya orang jangan serah ini orang planologi aja, orang planologi terutama sipil dia akan ngukur penduduk Jogja 10 tahun lagi 5 juta orang, maka akan perlu luas jalan sekian. Nah ngitungnya jalan karena dianggap semua orang naik motor dan mobil gitu ya. Itu namanya forecasting. Nah kalau kita backcasting 5 tahun lagi Jogja akan ada 5 juta orang, saya lupa penduduk Jogja berapa. 5 juta orang. Bagaimana supaya orang bisa dari
mana tempat kos-kosan, mana tempat rumah tinggal, apartemen, bagaimana orang bisa mencapai ini dalam 10 menit, 5 menit, 15 menit gitu. Jadi ada, terus kemudian kalau gitu di tahun sekian harus ada investasi, sekarang harus bikin trotoar, sekarang harus bikin apa, kedepannya gedungnya seperti apa. Dan planning itu kan nggak diharapkan untuk berubah gitu ya. Tapi paling nggak kita punya visioning, ini sama-sama nih loh, ini loh kita pengennya seperti ini, loh jangan bikin kaki lima di sini, kaki lima udah kita tempatkan di situ. Tapi itu memang nggak segampang yang dibicarakan. Tapi kalau kita punya itu tadi perbedaan antara backcasting dan forecasting gitu ya. Baik, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin maaf melebihi waktu, tapi mudah-mudahan memberikan manfaat buat rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.